Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online teka-teki terkait siapa sebenarnya sosok T, bos besar pengendali judi online Indonesia rupanya akan segera terungkap. Hal ini disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo yang menyebut bakal segera membuka identitas siapa sebenarnya sosok T yang disebut-sebut kebal hukum dan tak pernah tersentuh hukum, yang tidak pernah tersentuh hukum bahkan sejak zaman Orde Baru. Informasi ini teman-teman kita dapatkan dari salah satu artikel di liputan6.com yang berjudul Diperiksa Polisi Terkait Sosok T, Kapolri Harlap Kepala BP2MI bisa percepat ungkap judi online Indonesia. Kita bakal cek dulu teman-teman seperti apa press release-nya. Dilansir dari liputan6.com, Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani pada Senin 29 Juli 2024 mendatang. Pemanggilan Beni ini berkaitan dengan pernyataan beberapa waktu yang lalu yang menyebut bahwa ada sosok inisial T sebagai pengendali judi online di Indonesia. Terkait hal ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan alasan memeriksa Beni. Hal ini kata dia merupakan langkah Polri untuk mengungkapkan lebih terang siapakah sosok T yang dimaksud Kepala BP2MI. Kita harapkan beliau bisa menjadi saksi kunci yang bisa membantu melakukan percepatan terkait dengan mengungkapkan judi online yang beliau maksud, kata Kapolri kepada wartawan di Jakarta pada Sabtu 27 Juli 2024. Listio berharap Beni bisa memenuhi undangan pemeriksaan di Bareskrim Polri pada Senin 29 Juli 2024 lusa supaya lebih jelas dan membantu percepatan penangkapan. Kita berharap Pak Beni Ramdhani kita minta untuk hadir, ucap Kapolri Listio Sigit Prabowo menandaskan. Beni pun siap datang. Sementara itu, Beni mengaku sudah menerima surat pemanggilan yang dilayangkan dari Polri sejak kemarin malam. Saya menerima undangan klarifikasi dari Diripidum Mabes Polri awalnya yang terkirim via PDF. Selanjutnya secara fisik surat jam 22.30 waktu Indonesia Barat, kata Beni saat dikonfirmasi pada Sabtu 27 Juli 2024. Beni mengaku siap memberikan keterangan ke polisi untuk membongkar sosok T yang disebut-sebut bikin kaget Kapolri hingga Presiden Joko Widodo sebagai otak dari judol Indonesia. Saya pastikan saya siap datang, saya siap lahir batin, ucap Beni. Beni sebut sosok T, bos besar judi online itu ada di Indonesia. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Beni mengungkapkan bahwa sosok bos besar judi online di Indonesia berinisial T. Menurut Beni, pernyataan ketika rapat terbatas di Istana Kepresidenan membuat kaget Pak Jokowi. Tidak hanya Presiden, kader Partai Hanura tersebut juga menyebut Kapolri, Panglima TNI, dan Menko Polhukam Mahfud MD pada saat itu juga terkaget-kaget dan membuat situasi rapat heboh. Agak cukup heboh, rapat terbatas saat itu, orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum, kata Beni. Beni pun mendorong pemerintahan bertindak tegas. Beni mendorong pemerintahan perlu mengambil tindakan tegas terkait pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis judi online. Dia meminta hukum ditegakkan dan menyentuh para bandar. Mohon maaf dengan segala hormat, saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi hukum harus mampu menyentuh para bandar, tekong, mereka yang dikategorikan sebagai penjahat penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan dari pesta pora bisnis haram perdagangan manusia, kata Beni menandasi. Sementara itu teman-teman, di sini kita juga telah dapat ada sebuah infografis yang menunjukkan bahwa parah sekali ini track record atau transaksi judi online di Indonesia yang kini telah mencapai 600 triliun. Hal ini dimulai pada 2017 di mana pertama kalinya judi online itu mulai marak di Indonesia, yang transaksinya itu dalam 1 tahun di 2017 hanya 2 triliun. Dan sangat miris sekali teman-teman. Di tahun kemarin, tepatnya 2023, transaksi judi online di Indonesia itu menembus angka 327 triliun. Dan hal ini tentu adalah kehilangan devisa bagi Indonesia karena uangnya itu dibawa lari ke negara lain. Ya, yang jelas teman-teman, ini
angka 327 triliun jika misal diputarkan di dalam negeri, ini tentu akan menumbuhkan ekonomi di Indonesia. Tapi mirisnya ternyata banyak teman-teman ini rakyat Indonesia yang mohon maaf, saya harus bilang ini mohon maaf, bodoh, mau dibodoh-bodohi dan juga tak mau belajar. Ternyata ya ini uang mereka yang mereka dapat dari hasil kerja seharian, terus malah di top upin untuk depo ke judi online, malah dibawa lari. Kita lihat di sini teman-teman, transaksi judi online capai 600 triliun. Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan PPAT temukan perputaran uang atau nilai transaksi judi online capai 600 triliun hingga kuartal 1 pada tahun 2024. 500 triliun kalkulasi hasil analis pada 2023. 100 triliun temuan pada kuartal 1 Januari hingga Maret pada 2024. PPATK blokir 5.000 rekening perorangan atau kelompok terindikasi judi online. Sementara itu 5 triliun hasil judi online diduga dilarikan ke negara-negara anggota ASEAN seperti Thailand, Filipina, dan Kamboja. Ya teman-teman, ini memang cukup menggemparkan dan saya juga baru kali ini teman-teman tahu nilainya. Ya ini 327 triliun bisa membuat berapa ratus pabrik, ya, bisa menghidupi berapa juta rumah tangga kalau misalnya uangnya digunakan untuk memutarkan ekonomi di Indonesia. Tapi ya mirisnya teman-teman, uangnya ini lari entah kemana. Dan dari informasi ini teman-teman dari PPAT 5 triliun itu telah dilarikan ke Filipina, Thailand, dan Kamboja. Jadi memang uang ini, judi online ini adalah bisnis internasional, bisnis. Jadi memang teman-teman, ini judi online ini adalah bisnis internasional multinegara, tidak hanya di Indonesia. Dan mungkin bos besar yang disebut-sebut Pak Beni yang berinisial T ini hanyalah cabang atau gurita dari bos besar yang mungkin kita juga tidak tahu siapa dan di mana tempatnya. Tapi yang jelas teman-teman, ini sudah parah sekali. Indonesia sudah 327 triliun loh. Ini pertumbuhannya bahkan naiknya teman-teman 150 kali lipat. Kalau dari yang awalnya di 2017 hanya 2 triliun, sekarang di 2023 bertambah hingga 327 triliun. Miris teman-teman, ini miris sekali, data yang sungguh-sungguh membuat kita terhentak, kaget. Ternyata banyak rakyat Indonesia yang di sini teman-teman menyebutkan bahwa rata-rata yang main judi online itu adalah kalangan menengah ke bawah. Jadi ya karyawan, mohon maaf ya, juga mungkin ada yang pekerja keras, pekerja kasar yang malah terlibat main judi online. Ya mudah-mudahan teman-teman para viewers di kajian online itu nggak ada yang terlibat atau nggak pernah main judi online ya. Jangan kasihan keluarga, kasihan diri sendiri, jangan sampai mau dibodoh-bodohi oleh para bandar. Karena sekali lagi yang main judi online itu yang menang bandar, bukan pemainnya. Kalaupun itu menang, itu dikasih menang oleh bandar. Ya teman-teman, mau setuju ataupun tidak, itulah kenyataannya, itulah kenyataan yang saat ini terjadi. Mungkin itu teman-teman, terima kasih. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.